Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dari isi materi Sistem Informasi Manajemen dan contoh aplikasinya. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Salva Atsekilis Jonita dari Rombel Manajemen Pemasaran B 2017. Sistem Informasi Manajemen, apa itu sama dengan sistem lainnya atau berbeda? Sebelum itu, maka kita harus tahu apa itu sistem. Jadi sistem adalah suatu sekumpulan dari sebuah elemen-elemen atau elemen-elemen yang menjadi satu. Menurut Jesse Higgins, sistem adalah seperangkat dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Jadi, sistem dapat disimpulkan sebagai sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan yang secara bersama beroperasi untuk meraih tujuan yang sama. Sedangkan sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal sebagai salah satu strategi bisnis. Jadi, dapat saya simpulkan sistem informasi manajemen adalah sebuah rangkaian kegiatan dari input, proses lalu ke output yang nantinya akan menghasilkan feedback. Siklus panjang yang menghasilkan outcome yaitu SCA. Sistem informasi manajemen sendiri tentunya memiliki fungsi. Fungsinya tersebut yaitu mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi dengannya. Semua perusahaan tentunya menginginkan tercapainya keunggulan kompetitif berkelanjutan. Maka dari itu, dengan menerapkannya sistem informasi manajemen di perusahaan dapat membantu perusahaan mencapai tersebut, yaitu dengan cara dapat meningkatkan value pada perusahaan sehingga dapat bersaing dengan lainnya. Yang kedua, dengan sistem informasi manajemen juga perusahaan dapat membedakan produk dan jasa baru atau menciptakan produk dan jasa baru agar berbeda dengan yang lainnya atau berinovatif pada produknya tersebut. Yang ketiga, dengan menciptakan produk dan jasa baru dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan dengan harga yang relatif rendah. Jadi dengan menggunakan sistem informasi manajemen tersebut, maka fokusnya nanti akan kepada pasar. Peran etika bisnis dalam persaingan. Dalam bisnis, etika yang diterapkan sangat membantu untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Karena saat diterapkannya etika dalam suatu bisnis, maka bisnis tersebut akan lebih tertata untuk jangka panjang, sehingga nantinya akan membangun kredibilitas di mata konsumen. Dengan diterapkannya etika bisnis ini pula, perusahaan akan lebih lancar dan stabil untuk menghadapi persaingan ke depannya. Contoh etika dalam persaingan bisnis yang saya ambil saat ini yaitu Gojek. Saat ini Gojek sangat booming di kalangan masyarakat. Jadi Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Untuk logo Gojeknya sendiri yaitu berupa tulisan Gojek tanpa spasi, dengan memiliki logo yang berwarna hijau. Filosofi logo Gojek sendiri memiliki arti yaitu solve, yang artinya memecahkan masalah. Dengan bantuan Gojek, banyak kendala-kendala yang dapat terselesaikan seperti saat macet dapat memesan GoDrive, atau saat ingin mencari makanan tanpa harus keluar dapat menggunakan GoFood dan lainnya. Maka dari itu, dengan filosofi tersebut banyak orang yang dapat memecahkan masalahnya dengan menggunakan Gojek. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, mahasiswa diminta untuk menciptakan sebuah sistem. Maka dari itu, saya dan teman-teman kelompok saya sepakat untuk menciptakan sistem aplikasi yang diberi nama French Time. Jadi, apa sih itu French Time? French Time adalah aplikasi waralaba berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah baik investor yang ingin mencari informasi mengenai suatu usaha atau unit bisnis yang potensial, atau pemilik-pemilik usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas melalui aplikasi berbasis web. Aplikasi ini mempermudah bagi investor dan pemilik usaha untuk saling berkomunikasi, mencari informasi mengenai persyaratan tertentu, serta berkas-berkas yang diperlukan dalam merawalabakan suatu bisnisnya. Pada French Time sendiri memiliki keunggulan kompetitif,
yaitu yang pertama, berbentuk aplikasi yang mudah digunakan bagi user, khususnya investor dan waralaba. Yang kedua, membantu memudahkan pembisnis waralaba baru untuk masuk ke pasar dan mengekspansi bisnisnya. Dan yang ketiga, meningkatkan minat orang untuk berbisnis dengan cara franchise, sehingga dapat menciptakan banyak bisnis franchise yang nantinya dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya ada monetisasi FrenchTime. FrenchTime sendiri memiliki dua monetisasi, yaitu yang pertama royalti. Royalti merupakan bagi hasil dari waralaba yang berhasil difranchise-kan oleh investor. Royalti ini diberikan oleh investor kepada FrenchTime sesuai dengan persentase yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada fitur iklan. Pada fitur iklan terdapat dua yang disediakan, yaitu yang pertama, iklan promosi pada aplikasi, dengan membuat waralaba tersebut muncul paling atas sebagai ads atau iklan saat orang sedang melakukan pencarian waralaba tertentu pada aplikasi atau website FrenchTime. Yang kedua yaitu iklan pada sosial media, dengan membuat waralaba muncul pada sosial media dalam bentuk postingan yang berformat gambar dengan menyertakan tautan link. FrenchTime juga memiliki dampak sosial. Dampak sosialnya yaitu yang pertama, membantu meningkatkan minat waralaba bagi para pembisnis. Yang kedua, membantu mengekspansi bisnis yang potensial. Yang ketiga, membantu dan memberikan kemudahan dalam menemukan investor. Dan yang terakhir, membuat lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kreativitas pelanggan. Nah, jadi itu penjelasan tentang sistem informasi manajemen beserta sistem aplikasinya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.